Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Violeta Ferawati Bungobelen. NIM saya 241110105. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya untuk membuat database baru dan juga mengisi data-datanya. Nah, kali ini saya akan membuat database dengan judul pengalaman traveling. Nah, pengalaman traveling ini bertujuan untuk menyimpan dan mengelola informasi terkait pengguna, perjalanan, dan destinasi wisata secara terstruktur. Oke, langsung saja. Ini kita masuk ke perintahnya. Untuk masuk ke SQL ya. MySQL uroot. Nah, ini berfungsi untuk masuk ke SQL. Nah, jika sudah, tekan enter. Oke. Nah, sekarang saya akan memasukkan perintah create database pengalaman traveling. Oke, teman-teman, perlu diperhatikan ya. Jika kita ingin membuat database baru, kita harus menggunakan perintah create database diikuti nama database-nya. Di sini kan nama database saya kan pengalaman traveling, jadi tulisnya pengalaman traveling. Jadi nanti disesuaikan saja dengan database-nya, teman-teman. Nah, jika sudah, tekan enter. Oke, selanjutnya saya akan masukkan perintah use pengalaman traveling. Oke, teman-teman. Perintah use ini berfungsi untuk memilih atau mengaktifkan database, dalam hal ini database pengalaman traveling, agar bisa digunakan untuk membuat tabel atau mengisi data-data yang nantinya akan diisi. Oke, jika sudah, tekan enter. Oke. Nah, sekarang saatnya kita akan membuat tabel. Nah, di sini saya hanya membuat 3 tabel, yaitu tabel yang pertama, tabel pengguna, yang kedua, tabel perjalanan, dan yang ketiga, tabel destinasi. Nah, yang pertama itu tabel pengguna. Create tabel pengguna. Oke. Oke, teman-teman, jika ingin membuat tabel baru, berarti kita harus menggunakan perintah create diikuti dengan nama tabelnya. Di sini kan tabel pengguna, jadi namanya itu tabel pengguna. Oke, jika sudah, ini diawali dengan tanda kurung buka ya, teman-teman. Kita tekan enter. Oke, teman-teman, tabel pengguna ini isinya itu hanya 4 kolom. Kolom yang pertama user ID, yang kedua itu nama, yang ketiga email, dan yang keempat itu nomor HP. Oke, yang pertama user ID. User ID varchar (15) not null primary key. Oke, teman-teman, user ID ini berisi tipe datanya itu varchar. Jadi varchar ini tipe data ya, teman-teman, yang nantinya isinya itu maksimal 15 karakter. 15 karakter diikuti dengan not null. Not null ini berarti kolom user ID ini tidak boleh dibiarkan kosong, harus diisi. Nah, user ID ini juga ada kolom uniknya, itu terdapat primary key-nya. Nah, jika sudah, tekan enter. Yang kedua itu nama, varchar 30 not null. Oke, teman-teman, nama ini saya beri tipe data varchar ya.
dengan maksimalnya 30 karakter, dan ini harus diisi dan tidak boleh dibiarkan kosong. Oke teman-teman, jika sudah tekan enter. Yang ketiga itu email. Emailnya ini saya beri tipe data varchar dengan maksimalnya itu 50 karakter, dan ini nantinya harus wajib diisi. Wajib diisi ya. Oke. Jadi email ini tipe datanya varchar, maksimal karakternya itu 50, dan ini diisi dan tidak boleh dibiarkan kosong. Jika sudah tekan enter, dan yang terakhir itu nomor HP-nya. Nomor HP, tipe datanya juga varchar dengan maksimal karakternya 15, dan ini juga tidak boleh dibiarkan kosong. Nah, ini teman-teman. Oke, dan jika sudah, tekan enter, kurung tutup, dan juga tanda titik koma. Ya, perlu diperhatikan ya teman-teman, yang di atas kan tadi kurung buka, jadi yang di bawah ini harus ditutup dengan kurung tutup dan juga tanda titik koma. Oke, jika dirasa sudah benar, kita enter. Oke, benar ya teman-teman. Jadi tabel yang pertama, tabel pengguna sudah selesai. Terus yang tabel yang kedua itu tabel perjalanan. Oke, kita buat tabel perjalanan, create tabel perjalanan. Oke, seperti biasa kurung buka, create tabel perjalanan, enter. Nah teman-teman, tabel perjalanan ini berisi trip ID, user ID, judul, tanggal mulai, dan juga tanggal selesai. Nah, yang pertama itu trip ID. Trip ID, tipe datanya varchar, maksimalnya 30 karakter ya, not null primary key. Oke teman-teman, trip ID ini maksimal karakternya itu 30. Nah, trip ID ini juga tidak boleh dibiarkan kosong dan mempunyai keunikan karena berisi ada primary key di sini. Nah, jika sudah, tekan enter. Yang kedua itu user ID. User ID varchar 15 not null. Oke, perlu diperhatikan ya teman-teman, user ID ini mengikut dari tabel pengguna. Nah, di sini kan ada user ID dengan tipe data varchar dan maksimal karakternya itu 15. Jadi tabel perjalanan juga mengikut yang di sini. Oke, teman-teman, jadi jika sudah, tekan enter. Yang ketiga itu judul. Judul, tipe datanya itu varchar, maksimal karakternya itu 30. Kita beri berapa ya? 40 ya. 40 not null. Oke teman-teman, jadi judul ini karakternya itu maksimalnya 40 ya, 40 karakter dan tidak boleh dibiarkan kosong. Jadi nanti judulnya juga harus diisi. Oke, jika sudah, tekan enter. Oke, yang keempat itu tanggal mulainya. Tanggal mulainya ini kita beri maksimalnya, sabar ya, varchar, tipe datanya itu varchar, maksimalnya itu 15 karakter, not null. Oke teman-teman, tanggal mulainya itu tipe datanya varchar. Varchar ini berisi maksimalnya 15 karakter dan tidak boleh dibiarkan kosong, jadi tanggal mulai nantinya itu harus diisi, tanggal mulai perjalanannya. Oke, jika sudah, tekan enter. Oke, yang ini tanggal selesainya. Tanggal selesainya varchar,
maksimal karakternya itu 15, not 0. Oke, jadi sama seperti tanggal mulai ya teman-teman. Jadi ini juga tipe datanya itu maksimal 15 karakter dan tanggal selesai juga nanti harus diisi. Dan tidak boleh dilepas kosong. Oke, jika sudah, tekan enter. Yang terakhirnya itu foreign key. Foreign key, user ID, references pengguna, user ID. Oke teman-teman, jadi foreign key ini berfungsi untuk menghubungkan data dengan tabel lain, tabel ini dengan tabel yang ini. Oke ya, dengan kata lain, setiap kali nilai user ID dari tabel perjalanan harus ada juga di tabel pengguna, begitu juga sebaliknya. Oke ya teman-teman, kan ini kan references dari pengguna, berarti ini kan adanya dari pengguna, jadi diambil referensinya dari pengguna, tabel pengguna. Oke, jika sudah, tekan enter, kurung tutup, titik koma. Nah, jika sudah selesai, tekan enter. Berarti benar ya teman-teman. Jadi sekarang kita masuk ke tabel yang terakhir, yaitu tabel destinasi. Oke, tabel destinasi seperti biasa kita buat create table. Destinasi, kurung buka, create table destinasi, kurung buka, enter. Destination ID, varchar, tipe datanya itu varchar ya, dengan maksimal kolomnya itu 50, not 0. Oke, destinasi ID ini tipe datanya itu varchar, jadi panjang maksimal karakternya itu 50 karakter dan ini tidak boleh dibiarkan kosong. Dan destination ID ini juga ada kolom uniknya, yaitu yang berisi primary key. Oke, jika sudah, tekan enter. Yang kedua itu nama destinasi. Isi nama destinasi. Tipe datanya saya kasih varchar ya. Sini 50 sama not 0. Oke teman-teman, jadi nama destinasi ini seperti biasa tipe datanya itu varchar, panjang maksimal karakternya itu 50 dan ini tidak boleh dibiarkan kosong. Nama destinasinya nanti itu harus diisi. Nah, jika sudah, tekan enter. Yang berikutnya kota. Tipe datanya itu varchar. Panjang karakternya itu maksimalnya 40 dan ini tidak boleh dibiarkan kosong. Oke, teman-teman. Kota varchar 40 dan not 0. Oke, jika sudah, tekan enter. Yang terakhir itu provinsi. Provinsi ini tipe datanya saya kasih varchar dengan tipe data maksimalnya itu 100 karakter ya maksimalnya, dan ini not 0 juga, dan ini tidak boleh dibiarkan kosong. Jadi nanti destinasinya itu di provinsi mana itu harus diisi. Oke, jika sudah, tekan enter, kurung tutup dan titik koma. Nah, jika
dirasa sudah benar, langsung enter. Oke, benar ya teman-teman. Jadi kita berhasil membuat 3 tabel ini, tabel pengguna, perjalanan, dan juga destinasi. Oke, kita lanjut ke tahap yang berikutnya. Kita akan memasukkan data-data dari tabel yang pertama, tabel pengguna. Yaitu kita gunakan perintah insert into pengguna list. Jadi ini ya teman-teman, ini perintah untuk memasukkan data. Insert, masukkan data dari pengguna. List ini misalnya kan nanti tabel pengguna. Tabel pengguna ini ada 4 kolom. Jadi nanti datanya itu ada 4. Nah, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Harus pas di 4. Oke, nah kita lanjut. Berikutnya itu kita kurung buka, tanda petik. User ID-nya ini yang pertama AB 001 petik, koma, spasi petik. Oke. User ID-nya kan ini. Terus yang kedua itu nama. Namanya di sini saya tulis Maria ya. Maria berarti petik, koma, petik. Yang ketiga emailnya, email dari Maria itu sendiri. Jadi di sini saya isi maria@gmail.com. Oke, jika sudah bertanda petik, koma, petik. Yang terakhir itu nomor HP dari si Maria ini. 081276549870. Kita nak petik. Oke teman-teman. Terakhirnya kurung tutup dan titik koma. Perlu diperhatikan ya teman-teman. Yang ini ketika ingin memasukkan data dari tabel pengguna, kita harus membuat kurung buka dan juga kurung tutup. Oke, nah di sini kan ada tanda titik koma petik, koma, petik. Nah ini bertujuan kayak sebagai pembatas antara kolom satu dengan kolom yang lain. Jadi ini harus diteliti dengan baik ya teman-teman. Jangan sampai ada ketinggalan petik atau koma, karena bakalan error kalau ada satu yang tidak diisi. Oke, jika sudah, tekan enter. Oke, benar ya teman-teman. Di sini saya hanya memasukkan 3 nama. Jadi ini kan sudah nama yang pertama, jadi tinggal 2 lagi. Oke, nama yang kedua. Tuh, kita masukkan perintahnya insert into pengguna list. Oke. Tanda petik. Yang kedua ini user ID-nya itu AB002 petik, koma, spasi, petik. Nah, yang kedua ini namanya Violeta. Violeta, petik, koma, petik. Violeta dengan emailnya itu violeta@gmail.com. Oke, jika sudah, petik, koma, petik. Nah, ini yang terakhir itu nomor HP-nya. Nomor HP-nya itu 08 53 2768 9076. Oke, jika sudah, kita beri tanda petik di akhir nomor HP ini. Kita tutup dengan tanda kurung tutup dan juga tanda titik koma. Nah, jika sudah, kita lihat dulu ya teman-teman, siapa tahu ada yang salah di sini. Kita cek lagi. .com. Oke. Jika sudah, tekan enter. Oke, benar ya teman-teman. Jadi ini nama yang terakhir ya. Insert untuk pengguna list. Nama yang terakhir ini user ID-nya AB003 petik,
koma, spasi petik. Nah, ini jangan lupa beri tanda petik di sini. Yang terakhir itu namanya Ferawati. Oke, Ferawati, petik, koma, petik, dengan emailnya ferawati@gmail.com, petik, koma, petik. Oke. Nah, jika sudah, tinggal terakhirnya kita tambahkan nomor HP-nya. Nomor HP-nya di sini 082214567920. Oke, jika sudah, kasih tanda petik 1 di belakang nomor handphone, kurung tutup, dan juga titik koma. Nah, di sini kita cek lagi. Ini siapa tahu ada yang belum diisi atau kekurangan tanda petik atau komanya. Oke, jika sudah, tekan enter. Oke, benar ya teman-teman. Jadi ini kita berhasil mengisi data dari pengguna. Oke, yang kedua kita mengisi data dari perjalanan. Oke, perintahnya itu insert into pengguna. Bukan ya, salah. Insert into perjalanan. Values. Oke, seperti biasa teman-teman, values ini nanti menyesuaikan dengan kolom yang di sini. Perjalanannya kan di sini kolomnya ada 1, 2, 5, ada 5 kolom ya. Berarti nanti di sini juga harus ada 5 kolom. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, harus pas. Nah, jika sudah, kita buat lagi, buka kurung, tanda petik, strip ID-nya TR001, petik, koma, spasi petik, user ID-nya. User ID yang pertama kan AB001, jadi kita ikut saja ya. AB001, petik, koma, petik. Nah, judul dari perjalanannya. Nah, di sini saya beri judul menjelajah keindahan Raja Ampat. Menjelajah keindahan Raja Ampat. Petik, koma, petik. Oke, tanggal mulainya di sini saya beri tanggal. Oke, teman-teman perlu diperhatikan ya. Di sini tanggal mulainya itu harus diisi, yang pertama itu tahunnya, nah terus bulan, dan juga baru tanggalnya. Oke, ini tahunnya 2024, bulan 9, tanggal 1. Oke, petik, koma, petik seperti biasa. Dan tanggal selesainya tahun 2024, bulan 9, tanggal 7. Oke, kita beri tanda petik di belakang, tutup kurung, titik koma. Nah, ini kita lihat lagi, cek ulang ya, siapa tahu ada yang salah lagi di sini. AB001 menjelajah keindahan Raja Ampat. Oke, jika sudah, tekan enter. Oke, benar ya teman-teman, yang pertama. Oke, yang kedua, insert into perjalanan values. Oke, dengan nomor tripnya, ini yang kedua, berarti trip kedua. Oke, jangan lupa tanda petik di depan, petik, koma, spasi petik, user ID-nya yang kedua, berarti 00 AB002, petik, koma, petik. Yang kedua itu judulnya Petualang di Labuan Bajo. Petualang
di Labuan Bajo. Oke, jika sudah, petik koma petik. Tanggal mulainya itu tahun dulu ya, 2024, bulan 11, tanggal 7. Tanggal 7. Terus tahun selesainya juga tahun 2024. Belum ya teman-teman, kita belum memisahkan petik koma petik. 2024 bulan 11 tanggal 18. Oke, jika sudah selesai petik. Oke, kita beri tanda tutup kurung pakai titik koma. Oke, kita cek lagi. Oke, jika dirasa sudah benar, kita langsung tekan enter. Oh, salah ya. Ini salah, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi di sini error ya, teman-teman. Nah, ini salahnya di sini deh, teman-teman. Nah, ini harusnya 0, bukan O. Ini saya salah isi. Oke, kita buat ulang ya. Insert into perjalanan values. Oke, seperti biasa, tanda petik TR 002 petik koma petik, user ID-nya AB 002 petik koma petik. Nah, judulnya itu petualang di Labuan Bajo. Oke, jika sudah, kita ikuti saja. Oke, 2024 bulan 11 tanggal 7 petik koma petik, tanggal berakhirnya itu tahun 2024 bulan 11 tanggal 18. Nah, ini salah ya. Oke, jika sudah, kita beri tanda petik di akhir, tutup kurung, tanda titik koma. Nah, di sini kita cek lagi ya. Oke, AB petualang di Labuan Bajo. Oke, jika sudah benar, kita enter. Oke, benar ya teman-teman. Jadi di sini 0 ya, bukan O. Jadi ini saya salah isi. Harusnya 0. Oke. Yang terakhir, insert into perjalanan values. Oke. Kurung buka tanda petik trip ID TR00. Yang ketiga jadi 03 petik koma spasi petik. User ID-nya itu AB003 petik koma petik. Yang ketiga ini judulnya eksplorasi Danau Toba. Eksplorasi Danau Toba.
Oke, petik, koma petik. Tahun mulainya tahun 2025, bulan 1, tanggal 20. Oke, jika sudah, petik, koma petik. Nah, selanjutnya tahun berakhirnya itu juga tahun 2025, bulan 1, tanggal 28. Oke, jika sudah, beri tanda petik di akhir, di tutup kurung, juga tanda titik koma. Nah, di sini kita cek lagi. Oke, eksplorasi Danau Toba. Oke, jika dirasa sudah benar, kita langsung enter. Oke, teman-teman. Jadi benar ya. Ini kita sudah berhasil mengisi tabel data dari tabel perjalanan. Nah, sekarang kita lanjut ke data yang ketiga, itu data dari destinasinya. Oke, seperti biasa kita gunakan perintah insert into destinasi values. Oke, tanda petik. Destinasinya ini ada 4 kolom ya teman-teman, jadi nanti di sini juga harus ada 4 kolom. Yang pertama, destinasi ID itu DS 001, petik koma, spasi, petik, dengan nama destinasinya yang pertama. Yang pertama tadi kan menjelajah keindahan Raja Ampat. Jadi nama destinasinya itu Raja Ampat. Raja Ampat. Oke, jika sudah, petik, koma petik. Kuotanya itu di Sorong. Raja Ampat itu di Sorong ya. Oke, petik, koma petik. Provinsinya di Papua. Papua Barat. Papua Barat, petik, koma petik. Papua Barat, petik saja ya akhirnya. Oke, jika sudah, tanda titik koma. Nah, ini kita cek lagi. Destinasi DS 001, Raja Ampat, Sorong, Papua Barat. Ya, sudah, tekan enter. Oke, benar ya teman-teman. Nah, terus kita lanjut yang kedua. Insert into values. Kekurangan destinasi di sini. Destinasi values. Destinasi ID-nya DS. Jangan lupa tanda petik di awal. 001, petik, koma, spasi, petik. Oke, nama destinasinya ini Labuan Bajo. Labuan Bajo. Oke, Labuan Bajo, petik, koma petik. Kotanya juga di Labuan Bajo. Di Labuan Bajo, petik, koma petik. Nah, provinsinya itu di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Oke, ya sudah. Tanda petik di akhir dan titik koma di belakang tanda kurung. Oke, insert into values. Oke, ini salah ya. Harusnya DS 002 karena ini yang kedua. Oke. Labuan Bajo, oke, Nusa Tenggara Timur. Oke, jika sudah, tekan enter. Oke, benar ya. Nah, yang terakhir, seperti biasa, insert into destinasi values. Oke, dengan destinasi ID-nya DS 00 ketiga ya. Yang terakhir, petik, koma, spasi, petik. Nama destinasinya itu yang terakhir menjelajah. Yang terakhir kan tadi apa ya?
eksplorasi Danau Toba. Jadi nama destinasinya itu Danau Toba. Danau Toba, petik koma petik, kotanya Parapat. Di kota Parapat ya. Parapat, petik koma petik, provinsinya di Sumatera Utara. Oke, sudah bertanda petik di akhir, tutup kurung, tanda titik koma. Nah, ini kita cek lagi. Danau Toba, Kota Parapat, Provinsi Sumatera Utara. Jika sudah, tekan enter. Oke, benar ya teman-teman. Jadi, kita berhasil mengisi data dari pengguna, perjalanan, dan juga destinasi. Nah, pada tahap yang terakhir, kita akan menampilkan data-data yang telah kita isi ini. Jadi, kita akan menampilkan yang pertama itu data pengguna dengan perintah select bintang from pengguna. Oke. Jadi, ini perintahnya ya teman-teman untuk menampilkan data yang sudah kita isi tadi. Yang pertama kan pengguna. Oke, jadi jika sudah tekan enter. Oke, sesuai ya teman-teman, sesuai dengan data yang sudah kita isi tadi tanpa kekurangan satu huruf pun. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan masuk ke kedua, yaitu menampilkan data perjalanan. Oke, from perjalanan ya. Yang kedua perjalanan. Oke. Jadi ini sudah sesuai dengan data yang kita isi tadi. Oke, jadi benar ya teman-teman. Nah, yang terakhir select from destinasi. Oke. Jadi di sini juga benar ya teman-teman, sesuai dengan data yang kita isi di sini. Ini berhasil ditampilkan dengan baik. Oke. Jadi hanya seperti ini saja tutorial dari saya. Jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Oke, sampai jumpa di video-video tutorial selanjutnya.